Dan ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan secara gampang. Ketenangan itu harus ada sebuah unsur menjemput bola, ada ikhtiar yang harus dikerjakan supaya kita bisa memiliki keluarga yang melahirkan ketenangan. Kalau sudah tenang, sebesar apapun keluarga yang ada di luar, sebesar apapun masalah yang ada di luar, mampu kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga, para pencinta ilmu, para penikmat kebenaran yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi dimanapun berada. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu dengan hati yang bersih, karena dengan hati yang bersih akan menjadikan kita semakin rahmat dan berkasih sayang di antara orang yang beriman. Tidak ada faedahnya ilmu kalau kita tidak mendapatkan barokahnya. Karena yang paling terpenting di dalam kehidupan ilmu adalah bagaimana kita meraih barokah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan barokahnya ilmu. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya dan selaku makhluknya. Dengan kita bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu merupakan bagian pokok dalam kehidupan agama. Kalaulah agama ini dibagi menjadi dua, separuhnya terletak pada sabar, separuhnya terletak kepada kesyukuran kita atas seluruh anugerah yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Banyak orang yang merasa sudah bersyukur, padahal terkadang mereka sangat jauh dari syukur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba pilihan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap perkataan kita, dalam setiap perbuatan kita, dan setiap kita melangkah dalam kehidupan. Dihindarkan kita dari musibah ketika kita bersyukur, dihindarkan kita dari segala macam kerikil-kerikil tajam yang ada pada jalan kehidupan ketika kita banyak bersyukur kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ya Allah, tolonglah kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam setiap urusan kehidupan kami. Amin, insyaallah. Seluruh keluarga yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya salah satu tujuan dalam kehidupan di dalam kita beribadah, ataupun ketika kita menjalani kehidupan, kita ingin mendapatkan ketenangan. Siapapun manusia ingin mendapatkan tenang, bahkan ketenangan terkadang lebih mahal daripada kekayaan dan kemewahan. Orang bisa memiliki kemewahan, tetapi belum tentu dia mendapatkan ketenangan hati. Karena ketenangan itu merupakan sesuatu yang sifatnya eksklusif. Tidak setiap orang bisa mendapatkan ketenangan, kecuali mereka yang senantiasa berupaya dan berusaha untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Saya pernah punya kisah nyata, ada satu keluarga, mereka memiliki perusahaan dengan omset mungkin sudah ratusan miliar. Tapi ternyata orang tuanya merasa gelisah, bapaknya merasa gelisah. Terutama ketika beliau sedang menghadapi problem dan menghadapi masalah dengan salah satu putra yang beliau cintai. Seakan-akan pencapaian yang beliau raih di dalam perusahaan yang beliau dirikan, omset hingga ratusan miliar, seakan-akan tidak ada artinya dan tidak ada harganya dibandingkan dengan kesedihan yang dia dapatkan ketika bermasalah dengan salah satu putra yang beliau cintai. Itu merupakan sebuah kenyataan dan fakta yang tidak kita nafikan, bahwasanya kemewahan itu bisa didapatkan sama mereka yang berusaha keras di dalam bekerja, tapi belum tentu orang yang mendapatkan kekayaan, belum tentu mereka yang mendapatkan kemewahan mereka memiliki ketenangan. Karena ketenangan itu, sekali lagi, ketenangan itu sifatnya eksklusif, tidak setiap orang bisa mendapatkan ketenangan. Maka salah satu di antara pintu-pintu ketenangan inilah Islam. Jadi Islam itu ketika tahu bahwasanya kebutuhan dan hajat manusia pada kehidupan itu butuh tenang, maka ketenangan itu bisa didapatkan di berbagai macam pintu yang dibuka dengan usaha. Kalaulah ketenangan itu ada pintu, maka mungkin lebih dari 10 pintu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, perkara apa saja yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan ketenangan.
Dan di antara banyak pintu yang apabila kita buka pintu itu akan mengalirkan angin sepoi-sepoi ketenangan dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita mendapatkan ketenangan pada keluarga kita. Karena salah satu di antara tujuan disyariatkannya pernikahan yaitu adalah memberikan ketenangan bagi setiap keluarga ketika mereka betul-betul melaksanakan keluarga itu, memaknai keluarga itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya mari kita membaca pada surat Ar-Rum ayat yang ke-21, surat yang ke-30. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Di antara tanda-tandanya Allah, Allah itu menciptakan manusia, mereka berpasang-pasangan. Azwajan litaskunu ilaiha, supaya kita merasa tentram dengannya. Berarti salah satu di antara tujuan pernikahan itu adalah menghadirkan arti dan makna ketenangan. Dan apabila kita membuka keluarga, maka kita akan mendapatkan ketenangan ketika keluarga itu tahu apa yang harus dilakukan, basis ilmu apa yang harus dikerjakan, supaya mereka menjadi pemilik tiket ketenangan di dalam berkeluarga. Karena pada dasarnya keluarga itu menawarkan dua mata sisi, bisa memberikan kepada kita sebuah kondisi layaknya neraka dan bisa memberikan kepada kita kondisi selayak surga. Dan tergantung bagi kita memaknai keluarga kita sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dengan panduan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apakah berkeluarga bisa memberikan kepada kita kenyataan pahit selayak neraka? Oh iya, bisa. Bukankah kita menjumpai banyak kisah, banyak cerita yang kita dapatkan di sekitar kita? Bagaimana teman kita ada yang bermasalah di dalam keluarganya, sampai terforsir tenaganya, terforsir pikirannya, memikirkan nasib keluarga mereka. Dan itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi ternyata sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun berlarut-larut, menggerogoti kesehatan, menghilangkan kualitas di dalam kehidupannya ketika masalah di dalam keluarganya berlarut-larut. Artinya kesempitan demi kesempitan didapatkan justru ketika dia di dalam berumah tangga. Karena memang keluarga itu bisa menjadi sebaliknya. Keluarga itu bisa memberikan atmosfer neraka kalau kita sekali lagi tidak mau belajar dan tidak mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah. Tapi di sisi yang lainnya, sesungguhnya keluarga itu menjanjikan kepada kita ketenangan. Atmosfer yang diberikan sebagaimana di surga. Ada ketenangan, ada kelapangan, dan ada sebuah kebahagiaan dan ketenangan yang didapatkan ketika keluarga itu mengikuti rule yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-21. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang ketika kamu menikah dan diberikan jodoh dari pasangan-pasangan kalian. Ini yang kita harus pahami. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya ketenangan itu bisa kita dapatkan di dalam pernikahan, Masya Allah ya, berapa banyak seorang wanita mereka bisa menjadi dirinya sendiri, berkembang potensinya, berkembang seluruh kemampuannya, lalu muncullah bakat-bakat yang luar biasa istimewa ketika dia mendapatkan jodoh yang tepat, ketika mereka menjadi pasangan yang terus mengeksplor diri mereka untuk mengikuti perintahnya Allah. Kelebihan wanita itu didapatkan justru ketika mereka menikah. Banyak laki-laki akhirnya menjadi orang-orang besar, menjadi pemimpin-pemimpin besar ketika mereka mendapatkan jodoh yang tepat, yang membersamai dia di dalam perjalanan hidupnya. Karena ketenangan itu merupakan bagian dari syarat hadirnya kualitas dalam kehidupan. Tidak mungkin kualitas itu kita dapatkan kecuali dengan adanya ketenangan yang diperoleh. Kalau sudah tenang, kualitas satu persatu, pencapaian satu persatu yang ada dalam kehidupan akan kita peroleh ketika kita pada kondisi sudah mendapatkan ketenangan pada keluarga kita. Saya teringat ya, ada sebuah humor, guyon dari teman saya. Teman saya ini guyon, tapi saya mengambil itu menjadi pelajaran penting. Dia berkata, beliau ini pengusaha. Beliau mengatakan, saya itu Ustadz kalau pagi-pagi mendapati suasana di dalam rumah baik, ada dialog, ada pembicaraan dalam kondisi rahmat di dalam rumah,
ada rasa kasih sayang yang begitu kentara di dalam rumah ketika pagi, maka saya pergi ke kantor menghadapi seluruh masalah dan menghadapi segala macam tekanan itu dengan ringan, karena saya berangkat dari rumah dalam kondisi yang tenang, penuh cinta kasih di dalam rumah. Saya pergi, apapun masalah di kantor, apapun masalah dalam bisnis, seakan-akan lebih ringan ketika saya sudah mendapatkan ketenangan ketika berangkat dari kantor. Tapi beda rasanya kalau saya berangkat dari rumah dalam kondisi bertengkar pagi-pagi, lalu ada pertikaian, ada sebuah gesekan, lalu saya pergi dari rumah dalam kondisi bertengkar. Ada kekalutan yang saya rasakan, ada frustasi yang ada frustasi yang mengalir pada hati saya. Dan akhirnya semua menjadi pelampiasan. Naik mobil, ada sedikit yang klakson, maka memancing emosi. Ketika di kantor, mudah marah. Ketika seseorang tidak mendapatkan ketenangan semenjak paginya sebelum dia berangkat ke kantor. Kita bisa bayangkan ya, ini walaupun dia sampaikan dalam bentuk guyon, humor, tapi di situ kita bisa mendapati sebuah perkara, Masya Allah ya. Ternyata ketenangan itu merupakan fondasi awal terciptanya kualitas-kualitas dalam kehidupan, karena kualitas laki-laki tergantung ketenangan yang dia dapatkan bersama dengan keluarganya. Kualitas seorang wanita pun juga akan tergantung dengan ketenangan yang dia dapatkan bersama sang suami yang menjadi partnernya dalam kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita harus membahas keluarga bervisi surga. Karena ketenangan itu selalu dimulai dari pijakan yang pertama, yaitu adalah dengan referensi. Apapun obat dari semua kegetiran itu, obat itu harus dibaca dengan referensi yang benar. Apa jadinya kalau kita berobat tidak membaca ilmunya? Dokter tidak tahu ilmunya, ketika memberikan obat, kita meminumnya tanpa ilmu. Akhirnya penyakit bukan malah sembuh, tetapi justru penyakit menjadi-jadi, bahkan komplikasi dengan berbagai macam penyakit yang lainnya. Ketika dokter memutuskan resep tidak dengan ilmu, kita pun yang meminumnya pun tidak dengan ilmu. Artinya, kita mengambil sebuah kesimpulan. Berarti bahwasanya ketenangan itu harus dimulai dari ilmu yang benar. Dari apa yang harus kita ketahui, referensi apa yang harus kita mengerti, supaya betul-betul di dalam keluarga kita tidak hanya mendengar perkataan orang. Karena kalau kita berkeluarga itu, satu, kita sering terlalu mendengarkan perkataan orang tentang keluarga. Akhirnya ketika kita terlalu mendengarkan perkataan orang, kita melepaskan satu rumpun ilmu. Kalaulah satu rumpun ilmu sudah dilepaskan, maka yang menggantikan adalah posisi setan dalam bisikan-bisikannya. Yang kedua, kita ini terlalu sering di dalam berumah tangga itu membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain, dan mengacu keluarga kita dengan apa yang kita lihat pada keluarga orang lain. Akhirnya yang terjadi adalah ya tidak akan pernah merasa lapang dan tidak akan pernah merasa bahagia kalau di dalam berkeluarga itu sudah terjadi sebuah fenomena untuk membandingkan. Nah, inilah yang menjadikan kita, Masya Allah ya, berarti kita bersama dengan komunitas kita ini merupakan materi yang sejatinya semuanya kita butuhkan. Yang ngomong, yang bicara paling membutuhkan materi ini sebagaimana yang lainnya. Bahwasanya kita butuh ketenangan, itu kita butuh, dan ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan secara gampang. Ketenangan itu harus ada sebuah unsur menjemput bola, ada ikhtiar yang harus dikerjakan supaya kita bisa memiliki keluarga yang melahirkan ketenangan. Kalau sudah tenang, sebesar apapun keluarga yang ada di luar, sebesar apapun masalah yang ada di luar, mampu kita hadapi selama kita memiliki sebuah basic kekuatan yang melahirkan ketenangan yang bernama dengan keluarga. Makanya kan sering kita dapati motivator, para pebisnis, ketika mereka menceritakan lika-liku dalam membangun dan merintis kerajaan bisnisnya, maka sering saya menjumpai satu benang merah. Rata-rata pebisnis berhasil dari sebuah perangkap kerugian dan akhirnya bangkit kembali karena dia memiliki keluarga yang mensupport dia sampai akhirnya melewati jurang jebakan ekonomi yang terperosok dan akhirnya melejit kembali bisnisnya. Karena memang begitulah sejatinya. Kualitas kehidupan itu terletak pada keluarga, dan keluarga itu terletak pada ketenangan yang kita peroleh. Makanya saya bisa memaklumi
saya bisa memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sampai beliau itu bersabda bahwasanya menikah itu menyempurnakan separuh kehidupan kita. Jadi separuh agama itu di dalam pernikahan. Saya membayangkan kenapa pernikahan sampai dikatakan separuhnya. Jadi kalau ada orang menikah dikatakan sudah sempurna agamanya, ya karena semua kebaikan apa yang harusnya dia dapatkan dan semua keburukan yang harusnya dia terhindar darinya bisa didapatkan itu di dalam pernikahan. Itulah betapa besarnya makna pernikahan dan keluarga di dalam Islam, yang hari ini tergerus dengan berbagai macam fenomena yang kita jumpai, karena terlalu banyak kita mendapatkan contoh kisah percintaan, kisah-kisah romantisme yang dibangun sama mereka yang tidak paham ilmu dan tidak beriman kepada Allah dan akhir. Maka akhirnya berantakan banyak kehidupan ketika kita meletakkan fondasi keluarga kita tidak berdasarkan kepada referensi yang ada di dalam kitabullah. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Jadi melahirkan ketenangan itu sebuah upaya untuk menjemput bola yang tidak bisa datang sendiri, tetapi harus dilakukan dengan ikhtiar. Makanya yang menjadi keinginan kita itu apa sih? Yang menjadi keinginan kita itu adalah memiliki keluarga yang qurratu a'yun. Sesederhana itu saja. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana tipsnya menjadi orang yang sukses, milikilah keluarga qurratu a'yun dulu. Kalau sudah keluarga qurratu a'yun, anakmu, keturunanmu, suamimu, istrimu, semua akan mekar dengan potensi yang mereka miliki kalau mereka itu sudah menjadi qurratu a'yun antara satu dengan yang lainnya. Dan saya sudah pernah menyampaikan, bukan, bagaimana gambaran tentang qurratu a'yun. Gambaran tentang qurratu a'yun itu adalah sebagaimana gambaran ketika onta, walaupun terjadi badai, onta itu tetap bisa berjalan. Walaupun badai menerbangkan pasir, kerikil, dan debu yang sangat luar biasa. Tapi kenapa onta masih bisa berjalan ketika badai itu datang? Karena onta di dalam struktur matanya ada bulu khusus yang secara otomatis bulu itu turun ketika ada terjadi badai. Maka apapun pasir, tanah, debu yang diterbangkan oleh badai, maka tidak akan mengacaukan jalannya onta ketika bulu-bulu khusus itu turun ketika badai sedang terjadi. Itu merupakan makna dari qurratu a'yun itu kayak gitu. Jadi kalaupun kita di luar mendengar suara halilintar, mendengar suara kilat, menyambar-nyambar, tapi ketika kita pulang, suara halilintar, kilat yang menyambar-nyambar itu, suara kilat yang menyambar-nyambar itu ternyata tidak kita dengarkan dan menjadi hening ketika masuk ke rumah, berarti keluarga kita sudah menjadi keluarga qurratu a'yun, memberikan ketenangan selayak bulu mata otomatis yang dimiliki oleh onta ketika terjadi badai. Jangan sampai sebaliknya, ada orang mendapati badai yang luar biasa, ketika pulang ke rumah, badai di rumah lebih besar daripada badai yang di luar, dan itu tanda kiamat kecil sebenarnya. Nah, inilah yang menjadikan kita juga mendapati perkataan dari Imam Qurtubi, laisa hunaka syai'un aqarru li'ailin bashar ila ayajidu azwajahum mutina lillahi azza wa jalla. Tidak ada perkara yang paling mencerahkan pandangan seseorang kecuali ketika kita mendapatkan pasangan kita itu taat kepada Allah, itu menjadi sumber ketenangan. Nah, itu yang menjadi pembahasan yang akhirnya kita memilih kajian kita keluarga bervisi surga. Sekarang mari kita membahas. Kemarin kita telah membahas salah satu item yang harus diperhatikan di dalam kita berkeluarga adalah banyak mendoakan. Jadi kalau proses cinta kita benar, maka orang yang paling sering kita doakan setelah orang tua kita adalah pasangan hidup kita. Dan harusnya lebih kita dahulukan mendoakan pasangan kita daripada kita mendoakan anak-anak kita. Ya. Makanya di dalam surat Al-Furqan 74 Allah menyampaikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan kami dan anak kami. Disebutkan kata pasangan kami lebih dulu oleh Allah daripada anak, yang mereka menjadi qurratu a'yun. Artinya bahwasanya keluarga yang beruntung adalah keluarga yang setiap pemain dalam keluarga itu selalu menggantungkan harapan mereka untuk selalu berdoa kepada Allah.
terjadinya masalah pada istri kita dan terjadinya masalah pada suami kita terkadang itu disebabkan karena ruwetnya dan rumitnya kita ketika kita jarang menyebutkan nama mereka di dalam doa kita dan pinta kita kepada Allah. Dan akhirnya ketika sebuah keluarga sudah sepi dari sebuah proposal permintaan doa kepada pasangannya, maka terjadilah berbagai macam gejolak, hadirlah berbagai macam kerikil di dalam keluarga itu. Ketika kita menjadi keluarga yang jarang mendoakan keluarganya, ketika kita di dalam berkeluarga, karena pertolongan itu datang melalui keluarga yang kita miliki, melalui doa yang kita panjatkan. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang mari kita bahas berikutnya. Salah satu di antara hal yang penting di dalam kita berumah tangga, selain memperhatikan doa, memperhatikan niat, memperhatikan ilmu yang sudah kita pelajari, maka pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bahwasanya salah satu faktor penting di dalam kita berumah tangga adalah memperhatikan bagaimana aspek ketakwaan kita kepada Allah. Karena aspek ketakwaan itu merupakan sebuah kebutuhan primer pada setiap keluarga. Aspek ketakwaan itu merupakan kebutuhan primer pada setiap keluarga. Kenapa di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena ketika kita memiliki keluarga yang terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita dari api neraka, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkomitmen, semenjak kita menikah, menikah itu bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi menikah itu adalah sebuah komitmen untuk bersama di dalam taat dan beribadah kepada Allah. Ini teguran untuk semuanya, termasuk kepada saya. Tidaklah ibadah yang merupakan fondasi dari ketakwaan itu longgar, kecuali ketika satu keluarga sudah disibukkan dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kalau satu keluarga sudah tidak sibuk dalam perkara yang bermanfaat, pasti akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Mari kita ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Illam yushgiluka bitta'ah yushgiluka bil ma'asi. Apapun itu, kalau kamu tidak disibukkan dalam perkara taat, pasti akan disibukkan dalam perkara maksiat. Karena kaedahnya sebenarnya itu, karena kaedahnya sesederhana itu. Keluarga yang tidak menghadirkan sebuah makna yang harus kita ikat pada keluarga kita, bahwasanya kita harus melahirkan ketakwaan. Keluarga yang tidak memiliki sebuah komitmen kuat untuk melahirkan ketakwaan di dalam kehidupan mereka berumah tangga, ibadahnya tidak terjaga dalam ibadah harian yang harusnya mereka langsungkan. Ketika ibadah itu tidak tertancap dengan benar dan harusnya ibadah itu menjadi pilar kualitas keluarga itu, ketika ketakwaan itu menjauh dari satu keluarga, disitulah strateginya setan berhasil mendarat dan menggantikan pilar ketakwaan. Ketika pilar ketakwaan itu menjadi salah satu pilar yang paling diremehkan dan paling disepelekan, yaitu adalah ibadah. Makanya kita mendapati di dalam sebuah sunnah kan, sebuah sunnah kita menjumpai kan, di dalam sebuah sunnah kita mendapati, kalau kita habis nikah, kemudian kita disunahkan salah satunya untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sunnah 2 rakaat. Suami yang baru menikah kepada wanitanya dan wanita yang baru dinikahi oleh suaminya, mereka sholat 2 rakaat. Kenapa ada syariat sholat 2 rakaat setelah pernikahan? Tentunya ada makna yang dibangun pada syariat sunnah. Kenapa pasangan ketika baru menikah disyariatkan untuk mereka sholat? Bukan hanya sekedar bahwasanya itu perkara sunnah, bukan hanya sekedar itu merupakan perkara untuk mendapatkan pahala, bukan itu saja. Tapi di dalamnya ada sebuah makna yang sangat dalam. Bahwasanya ketika Allah melalui lisan Rasulullah memberikan syariat, kalau kamu habis nikah, kamu sholat 2 rakaat. Berarti memberikan sebuah isyarat yang sangat kuat. Bahwasanya pernikahan itu ya harus membangun ibadah mereka kepada Allah.
Jadi membangun ibadah mereka kepada Allah itu ya diberikan sebuah fondasi dalilnya di dalam syariat sunnah ketika baru menikah dengan sholat 2 rakaat berjamaah suami dan istri. Dan itu menjadi pelajaran besar pada kehidupan kita. Dengan berbagai macam masalah yang terkadang sering kita jumpai, dengan berbagai macam problem yang sering kita hadapi, terkadang tidaklah hadir setiap problem-problem yang kita hadapi di dalam pernikahan kita, kecuali disebabkan karena kendornya ketakwaan kita kepada Allah, dan tidaklah kendor ketakwaan itu kepada Allah kecuali setan akan menguasai dan memberikan belenggu pada keluarga itu. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Ada salah satu di antara renungan dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, pernah beliau menyampaikan sebuah perkataan berdasarkan fakta pada kehidupan beliau di dalam berumah tangga. Beliau mengatakan, aku pernah melakukan maksiat. Kata Fudail bin Iyad, aku pernah melakukan maksiat. Ketika aku melakukan maksiat, maka aku jumpai hukumannya langsung diberikan oleh Allah. Aku jumpai bagaimana istriku membantah apa yang aku sampaikan. Jadi istriku membantah apa yang aku sampaikan. Ya. Aku dapati anakku durhaka kepada diriku dalam beberapa hal. Artinya mereka tidak mendengar perkataanku. Bahkan aku jumpai rumahku yang asalnya tidak ada tikus, kemudian banyak tikus masuk ke dalam rumahku setelah aku melakukan sebuah kemaksiatan. Masya Allah ya. Jadi sebuah kemaksiatan itu kan kita paham, kita bedah dulu ya. Ternyata sebuah kemaksiatan itu sebuah perkara yang tidak bisa dianggap remeh. Itu kemaksiatan. Kemaksiatan itu selalu bukan hanya berdampak kepada pelaku ketika memberatkan mizan keburukan atau timbangan keburukan, tapi berdampak hebat. Itu bisa kepada apapun yang terjadi di sekitar kita. Karena apa? Kemaksiatan itu saking damage-nya, kerusakannya itu besar, maka bukan hanya menghinakan pelakunya, tapi apapun yang ada di sekitarnya itu akan menjadi rusak. Mari kita lihat ya, bom nuklir atau bom atom. Bom atom itu kalau dijatuhkan, jatuhnya di kawasan Hiroshima. Mungkin jatuhnya di salah satu sudut kota. Tapi yang terkena, semuanya terkena. Seluruh radius berapa puluh kilometer dari tempat jatuhnya bom atom itu, maka radius beberapa kilo itu mendapatkan dampaknya. Walaupun bomnya tidak jatuh di kawasan kita langsung, misalkan, bukan di kawasan, misalkan dia jatuhnya di Hiroshima di sini. Tapi dampaknya itu sampai radius 10-20 kilo itu masih merasakan. Itu bom. Jadi saya menghadirkan mana? Itu bom. Jadi ketika kita mendapati bahwasanya dalam kehidupan bom ternyata jatuhnya di satu tempat, tapi efek damage-nya itu sampai meluas dalam beberapa kilometer ketika bom itu dijatuhkan, maka kita bisa membayangkan dosa itu lebih parah daripada bom ketika dijatuhkan. Jadi efek kerusakannya itu bisa kemana-mana. Jadi satu efeknya kemana-mana. Makanya kenapa Allah itu melarang kita dari dosa, bukan karena Allah ingin mengambil kebebasan kita sebagai muslim, enggak. Tapi memang kerusakan yang ditimbulkan dari dosa itu banyak orang tidak menyadari bahwasanya dosa itu bukan hanya menjadikan diri kita hina, astagfirullah, tapi kemudian menjadikan efeknya itu bisa jauh radiusnya tanpa kita sadari karena kelalaian kita selama ini untuk memahami tentang efek buruk dari sebuah dosa. Makanya kan sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan, kenapa Hajar Aswad menjadi hitam? Ya karena dosa yang dilakukan manusia. Kenapa manusia yang asalnya 60 hasta situ nadiroan, 60 hasta sekarang tinggal beberapa meter atau tinggal tidak sampai 2 meter? Ya karena kemaksiatan manusia. Berarti kalau ada dosa yang dilakukan dalam satu keluarga, efeknya itu ya kepada suami, efeknya kepada istri, efeknya kepada anak-anak.
Dan dosa itu merupakan lawan dari sebuah ketakwaan. Jadi setiap seorang suami atau seorang istri sebelum dia akan melakukan sebuah perbuatan maksiat, sebelum dia melakukan perbuatan dosa, sebelum dia menarik tuas untuk melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah, dia harus berpikir, kamu sudah siap nih akibatnya nih. Istrimu, anak-anakmu akan berubah sesuai dengan kecondongan kamu ketika merespon dosa. Masya Allah ya. Jadi sebelum melakukan dosa, ada makna yang harus dihadirkan bagi mereka, keluarga yang bervisi surga. Sebelum hati kita merespon tentang merespon tentang panggilan neraka, tentang panggilan dosa, sebelum itu kita harus bertanya sama diri kita, sudah siap nih? Kalau tuas ini kita tarik dari maksiat yang kita respon dan kita kerjakan, maka sudah menunggu itu akibat-akibatnya. Karena apa? Kemaksiatan itu layaknya bom yang jatuh kepada diri kita, tapi efek dari bom itu radiusnya sampai beberapa orang yang ada di sekitar kita. Makanya tadi kan sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Masya Allah ya, aku melakukan maksiat. Setelah aku melakukan maksiat, aku dapati istriku durhaka kepada diriku. Istriku kemudian tidak taat. Aku dapati pula anak-anakku tidak mau atau durhaka kepada diriku. Bahkan tikus yang asalnya tidak ada di dalam rumahku pun, tikus itu akhirnya masuk ke dalam rumahku. Ini kan sebuah perkara yang membuat kita langsung terpekur gitu, termenung betul. Berarti kalau seseorang ingin memiliki keluarga adalah bagaimana mereka harus membangun betul ketakwaan mereka. Dan keluarga itu betul-betul berkomitmen kuat, memahami bahwasanya dosa itu layaknya bom atom yang jatuhnya kepada kita sebagai pelaku, tetapi radiusnya, akibat radiasi dari bom itu tuh bisa kemana-mana, dan itu bisa mampir ke anak kita, mampir kepada istri kita, mampir kepada suami kita, dan terjadilah atmosfer neraka ketika dosa sudah mendominasi. Masya Allah ya. Itu yang menjadi harapan, itu yang menjadi sebuah insight bagi kita. Makanya inilah pula yang menjadikan akhirnya membangun landasan ketakwaan ini menjadi sebuah perkara yang penting. Dan ini merupakan perkara yang harus selalu dihadirkan makna di dalam berumah tangga. Sekali lagi adalah berumah tangga itu hidup, adalah ibadah dan melangsungkan ketaatan bersama. Tidak hanya sekedar hidup bersama, tapi berumah tangga itu memang hidup bersama, memang ibadah bersama. Sehingga ketika mereka terhindar dari berbagai macam dosa dan berbagai macam kemaksiatan itu, maka satu persatu bulir-bulir ketenangan Allah hadirkan. Kebahagiaan akan Allah alirkan, gemericik airnya kepada hati kita dan jiwa kita. Sebesar kita menolak kemaksiatan untuk hadir dalam teras kehidupan rumah tangga kita. Saya sering sekali berkata begini, ada dua waktu yang harusnya dua waktu ini menjadi tali kendali, atau bukan tali kendali, dua waktu yang dimana dua waktu ini harusnya menjadi rem kita menghentikan laju kebiasaan dosa. Ada dua waktu. Ada dua waktu. Apa dua waktu yang harus menjadi rem berhentinya seseorang dari laju kemaksiatan? Yang pertama, waktu yang pertama, ketika engkau mendapati bapak dan ibumu sudah meninggal dunia. Berhenti itu dari kebiasaan maksiat. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Kenapa kematian orang tua kita, Ustadz, harus menjadi rem yang kita tarik untuk menghentikan dari laju kemaksiatan dan dosa? Kasihan bapak dan ibumu kalau kamu masih melakukan dosa. Mereka hanya berharap doa dari anak-anaknya. Karena yang paling setia mendoakan orang tua kita, ya kita, tetangganya, sahabatnya, bapak dan ibu kita, temannya bapak dan ibu kita. Seiring dengan waktu dan masalah yang silih berganti datang kepada mereka, melupakan orang tua kita walaupun dulu dekat ketika masih hidup. Karena mereka juga punya banyak masalah. Yang paling setia yang mereka harapkan itu ya anak-anaknya.
Nah, kalau kita sudah mendapati bapak dan ibu kita terbujur di dalam alam barzakhnya, dalam alam kuburnya, kemudian ada yang masih makan riba, ada yang masih ikhtilat, ada yang masih menggampangkan perkara-perkara maksiat gitu. Maka setiap dia berdoa, doa itu sangat terpengaruh dengan maksiat yang dikerjakan. Ibaratnya tembok yang menghalangi sesuatu. Ibarat angin membentur tembok yang tidak bisa masuk ke dalam dan tidak bisa mengalir kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Makanya kalau sudah meninggal orang tuanya, sudah selesai. Berhenti pelan-pelan sambil memohon terus kepada Allah supaya kita dihentikan dari candu dan laju maksiat. Yang kedua, ada waktu yang kedua yang menjadi rem bagi kita untuk menghentikan dari laju dosa. Ketika kita sudah punya keluarga dan punya anak, terutama kalau sudah punya anak, berhenti itu dari dosa itu berhenti. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan oleh setiap orang ketika dia punya keluarga, punya anak, akibat dari dosa itu bukan hanya mengenai kepada dirinya, mengenai kepada istrinya, mengenai kepada anaknya, bukan hanya mengenai kepada dirinya sebagai istri, tapi mengenai kepada suaminya dan keturunannya. Dan itu akan menjadikan ketenangan itu hilang. Karena apa? Dosa itu selalu menggelisahkan, dosa itu meresahkan, dan dosa itu mengusir ketenangan. Karena ketenangan itu bahasa yang hanya bisa meresponnya adalah ketaatan. Ketenangan itu pasangannya pada ketaatan. Ya. Dosa itu pasangannya kegelisahan. Dosa itu pasangannya kegelisahan. Walaupun tampaknya itu seneng, tertawa, ngangka gitu. Tapi dosa itu tidak pernah berpasangan dengan ketenangan. Dosa itu selalu berpasangan dengan kegelisahan. Makanya banyak orang sudah mencapai puncak-puncak yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka dalam bermaksiat. Kenapa mereka gelisah? Karena dosa itu berpasangan dengan kegelisahan. Beda dengan ketenangan, beda dengan ketaatan. Ketaatan yang merupakan bagian dari unsur ketakwaan itu, dia berpasangan dengan ketaatan. Ketaatan itu berpasangan dengan ketenangan. Orang yang dia itu taat kepada Allah itu tenang. Kemaksiatan itu, dosa itu berpasangan dengan kegelisahan. Adapun ketaatan itu berpasangan dengan ketenangan. Saya ambilkan satu contoh yang sederhana. Kalau ada seorang suami, dia taat kepada Allah pada ketaatan dia kepada Allah, ketakwaan dia kepada Allah pada handphonenya. Kan takwa itu kan takwa pada mata, takwa pada telinga, takwa pada apapun. Misalkan ada seorang suami, dia bertakwa kepada Allah di handphonenya. Maka handphone ini akan terus memberikan ketenangan. Walaupun dilihat sama istrinya, walaupun dilihat sama siapapun, dia tenang. Karena dia tahu pada handphone itu ada sebuah ketakwaan dan dia tidak akan gelisah. Dia mandi, meninggalkan handphonenya, dia pergi kemana-mana, ketinggalan handphonenya, biasa. Kenapa? Karena ketakwaan pada handphone itu menimbulkan efek ketenangan untuk dirinya. Ini kita ambil contoh nyata aja sehari-hari. Coba kalau antum bertakwa sama Allah pada handphone, ya kan? Antum di dalam berumah tangga, antum bertakwa kepada Allah dalam urusan handphone dulu aja deh. Kita bertakwa kepada Allah pada urusan handphone, tenang kita, handphone kita dibuka sama siapapun, santai kita. Karena apa? Karena ketaatan itu berpasangan dengan ketenangan. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang suami atau istri, dia bermaksiat kepada Allah, meninggalkan ketakwaan kepada Allah, dalam urusan handphonenya, apa yang terjadi? Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan tenang. Dia akan gelisah ketika meninggalkan handphone itu, dia akan gelisah. Mandi, kemudian langsung cepat keluar. Ketika handphonenya dipegang, cepat-cepat kemudian dia untuk mengambil kembali. Kenapa? Karena kemaksiatan pada handphone itu selalu berpasangan dengan kegelisahan. Itu contoh kecil saja. Ini dalam masalah handphone. Bukan, apalagi dalam masalah ATM, masalah uang, masalah yang lainnya. Orang kalau kemudian dia bertakwa kepada Allah di hartanya, lalu dia punya ATM, ATM itu mau dibuka siapapun ketika ingin diketahui kemana transfer, dia tenang karena dia merasa tidak ada masalah.
Coba kalau ada seseorang dia bermaksiat kepada Allah pada hartanya dan dia tahu ada rekaman di jejak ATM-nya yang bisa dibuka, itu apa? Laporan terperincinya, kredit dan debitnya. Mungkin dia tidak akan tenang ketika dia mendapati ATM itu ada yang pingin untuk meminjamnya, pingin untuk membukanya. Dia tidak tenang. Itulah yang menjadikan akhirnya kita harus memahami ketakwaan itu, walaupun ini normatif, sering diulang-ulang, tapi ketakwaan itulah yang menjadi salah satu pilar penting di dalam berumah tangga. Ketakwaan itu sederhana, lakukan apa yang Allah perintahkan, tahan diri dari perkara kemaksiatan, sesederhana itu. Dan setiap ketakwaan itu selalu menimbulkan efek yang luar biasa. Selalu memberikan efek yang luar biasa. Takwa itu kayak pohon yang rindang di waktu siang, mengeluarkan oksigen yang menyegarkan. Makanya kita kalau di bawah pohon ketika siang kan seger. Tapi dosa dan kemaksiatan itu sebagaimana kita di bawah pohon tengah malam. Maka kita akan rebutan dengan oksigen dan kita akan menghirup karbon dioksida. Itulah ketakwaan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Komitmen kita di dalam pernikahan itu komitmen untuk bertakwa. Komitmen kita adalah bertakwa. Komitmen kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri kalau sudah menikah, dia harus menjadi kontrol dirinya atau semua perkara, dan harus memikirkan efek dari dosa yang dikerjakan itu bisa kemana-mana, ke anak-anaknya yang dilahirkan, kepada suaminya. Seorang suami pun sama. Seorang suami ketika sudah menikah, dia harus menjadi kontrol dirinya. Menjadi kontrol dirinya dari berbagai macam dosa dan berbagai macam maksiat. Di mana dia menyadari kalau dosa ini dilepas, kemaksiatan ini dikerjakan, efeknya bisa merambah kemana-mana. Hatta tikus di dalam rumah pun akan hadir. Tikus sampai di dalam rumah itu bisa hadir kalau seseorang di dalam rumah itu sudah bermaksiat dan meninggalkan ketakwaan. Masya Allah ya. Jadi alam semesta ini bereaksi dengan ketakwaan kita, sebagaimana alam semesta bereaksi dengan kemaksiatan kita. Takwa, alam semesta bereaksi, kemudian kemaksiatan, alam semesta ini bereaksi. Maaf ya, pernah melihat pada zaman Umar bin Abdul Aziz, mungkin kalau satu waktu mempelajari sirah, pada waktu Umar bin Abdul Aziz itu beliau menjadi khalifah, ketakwaan itu menyebar ke seluruh penduduk negeri. Saking barokahnya seorang pemimpin bernama Umar bin Abdul Aziz, itu sampai masyarakatnya dalam kecukupan. Lalu sampai singa, sampai serigala pun tidak menerkam kambing. Jadi pada waktu Umar bin Abdul Aziz itu memerintah dan menjadi khalifah, Masya Allah ya, lalu sampai serigala-serigala itu tidak menerkam kambing. Makanya ada sebuah kisah nyata ketika pada satu waktu ada pemburu di tengah padang pasir, pada malam dia melihat serigala menerkam kambing lagi. Dia lalu berkata, apa yang terjadi di malam ini? Sampai saya mendapati serigala yang asalnya tidak menerkam kambing, akhirnya menerkam kembali kambing. Ternyata paginya terdengar sebuah berita, tadi malam Umar bin Abdul Aziz mangkat dan wafat. Masya Allah ya, sampai seluruh negeri saja bereaksi dengan ketakwaan, apalagi keluarga. Itu yang pengen saya sampaikan. Jadi ketakwaannya seorang bapak itu sangat mempengaruhi keluarga. Ketakwaannya seorang wanita itu mempengaruhi seluruh keluarga. Kemaksiatannya juga mempengaruhi. Dan sekali lagi, ketakwaan itu pasangannya pada ketenangan. Kemaksiatan itu pasangannya pada kegelisahan. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahamkan gitu ya. Di dalam kajian kita yang paling penting pada kesempatan hari ini adalah bagaimana pada perkara inilah yang menjadikan kita harus kembali berkomitmen kepada diri kita masing-masing. Dan tidak perlu kita mencari kambing hitam. Saya sih lihat istri saya, kalau istri saya taat ya saya taat.
Takwa itu bukan urusan menunggu. Dan banyak istri yang mereka berkata, saya sih tergantung suami, kalau suaminya bertakwa, saya juga bertakwa. Takwa itu bukan urusan kita menunggu kapan bis datang pada halte yang kita sedang berdiri. Takwa itu urusan dimulai dari diri kita. Kalau istri mendapati suaminya belum bertakwa, mulai dari dirinya. Mungkin efeknya nanti mengenai kepada suaminya satu waktu. Lalu suaminya akan tersentuh dengan ketakwaan seorang istri yang dia lihat setiap waktu, setiap harinya itu akhirnya menjadi tetesan air yang menghancurkan kerasnya hati seorang suami. Karena apa? Dilihatin terus bagaimana ketakwaan istrinya. Suami apalagi, lebih dominan lagi, takwanya seorang suami sangat berpengaruh kepada ketakwaan pada keluarga itu. Dan ketakwaan itu tidak urusan menunggu. Saya nunggu suami saya taat, Ustaz. Kalau dia nggak taat, mas saya ya gini-gini aja. Takwa itu tidak urusan menunggu. Takwa itu urusan bagaimana kita memulai. Karena tahu pasangan dari ketakwaan itu akan melahirkan sebuah ketenangan. Nah, ini pula yang menjadikan akhirnya kalau kita mempelajari hari ini, ya Allah, kita akhirnya menyadari, ya Allah, keluarga saya kok belum menjalankan amanah ketakwaan. Ya, mungkin inilah saatnya bagi kita bertobat, kita ngambil wudhu. Ayo kita ambil wudhu. Kita ambil wudhu sama istri kita, sama suami kita. Gitu. Yuk kita ambil air wudhu yuk. Kita tobat sama Allah atas kelalaian ibadah kita, atas kelalaian ketaatan kita, atas kelalaian sunnahnya kita. Gitu. Moga-moga dengan kita bertobat bareng-bareng secara kolektif antara suami dengan istri, maka catatan-catatan buruk yang akan memberi efek kepada radius keluarga kita akan dihilangkan oleh Allah dan diganti dengan sebuah keberkahan yang baik. Saya juga ingin ini sholat tobat gitu sama istri. Ayo kita bareng-bareng yuk kita sholat tobat 2 rakaat. Kita minta ampun sama Allah dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, ketika kita melalaikan unsur ketakwaan kita kepada Allah. Makanya kalau dalam penjelasan banyak ustadz yang sering diulang-ulang itu biasanya di sini Allah, di sini suami, di sini istri, di sininya Allah. Semakin mereka mendekat kepada Allah, ya semakin mereka mudah ketemu. Semakin mereka menjauh dari Allah, ya semakin mereka hatinya dijauhkan. Dan penjelasan itu sering kita dapatkan dari banyak ustadz, ya? Dan saya juga sering melihat para ustadz menjelaskan sesederhana itu. Allah di tengah. Suami di sini, istri di sini. Semakin mereka mendekat kepada Allah, maka mereka semakin berjumpanya gampang hatinya. Semakin mereka menjauh, ya, semakin mereka menjauh dari Allah, juga semakin konsekuensinya itu hatinya mereka semakin dijauhkan dari Allah. Betapa mengerikannya kalau suami istri sudah menjauh dari Allah, dan betapa merindukannya dan membahagiakannya dan menenangkannya pasangan-pasangan yang mereka mendekat kembali kepada Allah. Habis ini kita ajak istri kita ajak suami kita, yuk sholat tobat 2 rakaat, minta tolong, minta ampunan sama Allah, akui kehinaan kita, akui kesalahan kita, akui berbagai macam dosa yang kita lakukan sepanjang pernikahan, di mana kita melalaikan unsur ketakwaan kita kepada Allah. Hilangnya ketakwaan, maka yang pertama kali akan terjadi hilangnya ketenangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan ketakwaan dalam setiap perjalanan kehidupan kita berumah tangga.